samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan bumi. Ada apa paham? Bisa lah paham orang nerangkan. Main tasbih, pokok bertasbih, tasbihnya gimana? Nggak ada yang tahunya, nggak bisa menerangkan. Kenapa? Karena kita hanya pada tingkat ilmu, bukan tingkat irfan. Kalau orang berada di tingkat irfan, dia mengerti bagaimana tasbih mereka itu. Wa ma min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada yang melata di muka bumi ini, yasjudu, man yasjudu, maka orang itu tidak lain yasjudu, maka dia adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasjuduhum, bagaimana sujud mereka? Tidak ada yang tahu. Kita mengartikan sujud itu begitu aja kan? Uluhiyati au fiha yusamma ilahun. Kenapa mereka jadi mengetahui tentang Tuhan? Itu ada li'annahu fiha aqlahum, karena mereka memiliki akal. Jadi akal. Wal kainatu, atau yang disebut dengan kain nanti di alam semesta ini, berbanding dia dengan akal, karena dia satu martabat. Akal, ilmu tuh dengan akal satu martabat. Karena itu janganlah memusuhi akal. Jangan kita memusuhi akal. Tapi juga jangan juga memuji berlebihan akal. Seolah-olah akal di atas ilmu, atau ilmu di atas akal. Tidak bisa. Karena ilmu setinggi apapun juga, tanpa akal gimana kira-kira? Orang bodoh diajari ilmu, tetap bodoh. Nggak bisa naik kelas karena bodoh. Tidak boleh kita memuji-muji akal berlebihan, tidak boleh juga memuji-muji ilmu berlebihan. Ilmu dan akal itu sejajar. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalaman. Al-Quran itu sebenarnya irfan, bukan ilman. Sebenarnya lihat hakiki. Dia disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani irfan. Al-Quran itu irfan sebenarnya. Cuma kalau irfan, tidak semua manusia, banyak manusia yang bodoh-bodoh bisa memahami irfan itu. Ya, kehebatan, keazaifan Al-Quran nantinya, meskipun dia irfan, dia masuk kepada diri manusia, dipahami manusia, dia menjadi ilman, sehingga bisa dibaca oleh manusia pada umumnya. Makanya tidak heran, tidak semua Al-Quran bisa dipahami orang. Ya kah? Kenapa? Karena dia berisi irfan sebenarnya. Fa innahu fiha kamisli wa ya'lamu sirra wa akfa, dan dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Saya tanya kepada Bapak, bisu'alihi pihi ma ya'lamu piha sirrun wa akfa. Apa yang dimaksud dengan rahasia dan apa yang maksud yang tersembunyi dari rahasia? Mana bisa kita menerangkannya lah. Tapi kenapa jadi ada dalam Al-Quran? Bagi orang yang fi ilmil irfan, yang makomnya pada ilmu irfan, dia paham itu. Kita di sini tidak paham. Kenapa tidak paham? Itulah masalah. Contoh, kamislihi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan bumi. Ada apa paham? Bisa lah paham orang nerangkan. Main tasbih, pokok bertasbih, tasbihnya gimana? Nggak ada yang tahunya, nggak bisa menerangkan. Kenapa? Karena kita hanya pada tingkat ilmu, bukan tingkat irfan. Kalau orang berada di tingkat irfan, dia mengerti bagaimana tasbih mereka itu. Wa ma min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada yang melata di muka bumi ini, yasjudu, man yasjudu, maka orang itu tidak lain yasjudu, maka dia adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasjuduhum, bagaimana sujud mereka? Tidak ada yang tahu. Kita mengartikan sujud itu begitu aja kan? Ya sudah, itu sujud. Buktinya nggak bisa melihat apa-apa kita. Mana sujud, mana benda begini bersujud dan sebagainya. Nah, inilah kita berada di bawah pada tingkat awam. Itu Al-Quran itu banyak hal-hal, belum lagi yang mutasabihat.
Wa kaifa fiha li fawatihus suwar, atau yang disebut dengan ayat dimulai dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu ayat-ayat yang dimulai dengan huruf alif lam mim. Apa maksudnya nih alif lam mim? Apalagi alif lam ro yasin, apalagi nun, ya kah? Nun, firman Allah, nun firman Allah. Nah, ya kan? Ini luar biasa Al-Qur'anul Karim. Ini tentu ada maksud dan ada yang mengerti itu. Yang mengerti itu pihak lima qaumil irfan, bagi yang pada tingkatan irfan. Atau irfan itu disebut dengan ma'rifatullah. Yang kita pelajari ini menuju kepada irfan, agar kita memahami hal-hal yang lebih mendalam daripada pengertian itu. Nah, karena itu fa'annal ilma. Nah, adapun ilmu, sababun lahu fi alamil huruf, maka dari semua tadi ada ruh, ada apa lagi itu, ada kalam, ada ruh, ada kalam, ada ilmu, ada akal. Maka tugasnya nanti ialah yang menerjemahkan itu, yang menerjemahkan semua tadi, Nur Muhammad, hakikatul Muhammad, atau sebut dengan hakikatul Muhammad, kalam, apalagi yang satunya kalam, apalagi kalam, akal. Nanti yang menerjemahkan itu disebut dengan ilmu, menerjemahkan kepada alam huruf. Wa kaifa fiha li makna masalan. Saya berikan contoh untuk lebih paham, untuk lebih mengerti, Sesuatu itu barang yang gaib. Seseorang bingung melihat di sawah misalnya, seorang petani bingung di sawah itu ada ular, tapi bagaimana cara membunuh ular? Orang tidak berani membunuh ular. Akhirnya dia melihat ayam berkelahi dengan ular, dipatuknya oleh ayam, di atas diinjaknya di kepala ular. Sudah, ularnya tidak berdaya oleh ayam tadi. Si manusia habis melihat itu, wah, begitu aja. Nah, begitu ada ular diinjaknya oleh manusia, tidak bisa apa-apa lagi ularnya, ya lah. Lalu diambilnya, dikencangkan dan sebagainya. Gara-gara ayam, ya kan? Nah, itu sebuah gambaran tadi. Pada dasarnya tidak diketahui ilmu itu. Asalnya tidak diketahui tata cara bagaimana membunuh ular. Lalu setelah melihat melihat ayam, maka tergambarlah. Akhirnya manusia mengembangkan lagi bagaimana cara alat untuk menangkap ular. Akhirnya timbullah bermacam-macam alat. Di antaranya berkembang setelah itu, misalnya berkembang lagi ada besinya model tertentu untuk menangkap ular. Ada lagi mungkin penjepit untuk ular dan sebagainya. Bermacam ragam alat-alat yang akhirnya dijual manusia jadi teknologi. Ya kan? Asalnya ilmunya tidak diketahui kan, menjadi timbul di alam ini. Karena apa? Karena bantuan itu transfer antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Karena itu yang menimbulkan sesuatu itu menjadi huruf. Huruf itu bahasa lainnya anggap saja teknologi. Yang melahirkan teknologi ini itu sebenarnya didasarkan pada ilmu.